Halo guys, gua Famo. Di video ini gue mau jelasin cara penggunaan spreadsheet buatan gua untuk menghitung crafting di Albion Online. Spreadsheet ini adalah spreadsheet yang gua gunakan secara pribadi, berisi database semua item yang ada di Albion Online yang bisa di crafting. Di video ini gue bakal kasih tahu trik crafting item yang gak profit jadi cuan dengan menggunakan spreadsheet Famozak Supporter Plus. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah support channel YouTube Famozak dengan membeli Supporter Plus. Thank you banget pokoknya. Oke, langsung aja kita mulai. Di video ini gue bakal contohin dengan karakter Zak yang gak punya status premium. Dan gue bakal contohin crafting leather helmet. Jadi gue melihat harga pertama itu tadi mercenary hood itu harganya sekitar 13 ribuan. Kemudian ini ada hunter hood, harganya itu paling murah di 17.000. Dan bisa kalian lihat itu ada penjualan dari karakter gue juga. Jadi gue lagi jual juga karena gue udah crafting ini juga. Jadi kemudian ini ada assassin hood, ini harganya paling murah tuh di angka 15 ribuan, 15.400an. Kemudian leather helmet selanjutnya yang mau gue crafting itu stalker hood. Jadi stalker hood ini paling atas tuh punya gue ya guys. Jadi gue lagi jual juga stalker hood karena gue crafting ini. Jadi paling murah itu gue jual 2499. Untuk menggunakan spreadsheet Famozak Supporter Plus yang perlu kalian lihat, yang pertama itu harga dari item yang pengen kalian crafting ya guys. Jadi kalian harus analisa marketnya dulu. Untuk item yang ingin kalian crafting itu penjualannya gimana. Setelah kalian memilih dan kalian dari analisa kalian mau crafting item tersebut, kalian lihat harganya dulu. Jadi leather helmet itu butuhnya kulit sesuai tiernya. Karena gue mau crafting tier 5.1, jadi gue mengecek harga leather tier 5.1 yaitu dengan harga 2196. Kemudian gue juga mengecek untuk artifactnya. Artifactnya ini tier 5 harganya 2452. Nah ini artifak yang digunain buat crafting stalker hood. Selanjutnya gue bakal mengecek biaya crafting atau crafting price atau harga crafting di Limhurst. Jadi leather helmet ini yang punya bonus kotanya ialah Limhurst. Jadi ini udah gue cek harga paling murah untuk crafting station yaitu Hunter Lodge. Ini harganya 410 pada saat gue recording di Limhurst. Craft price atau usage fee ini bakalan nentuin biaya crafting yang bakal kalian keluarin untuk setiap item yang akan kalian crafting. Oke guys, gue jelasin dulu Famozak Supporter Plus ini. Jadi spreadsheet ini adalah spreadsheet yang gue desain secara dinamis. Jadi kalian tinggal input harga material yang mau kalian crafting yaitu dengan harga beli bahan dan harga jual itemnya. Jadi di spreadsheet gue ini tersedia 3 sheet yang bisa kalian interaksi, yaitu FMZK Crafting Master, kemudian data harga, kemudian selling price. Jadi kalian cukup interaksi dengan 3 sheet ini aja. Jadi fungsinya itu FMZK Crafting Master adalah sheet utama untuk menghitung craft. Kemudian sheet data harga untuk mengisi data harga mulai dari harga beli dan harga jual item yang akan kalian crafting. Kemudian sheet selling price adalah sheet untuk menyimpan hasil kalkulasi kalian. Jadi sheet selling price ini tujuannya kalau kalian crafting banyak item, jumlahnya banyak, terus kalian mau jualnya tuh secara bertahap. Ini kalian buat nyimpen hasil hitungan kalian tuh di sini guys. Jadi tujuannya tuh biar kalian gak lupa harganya. Kemudian untuk sheet yang lain ini berisi resep item, ini kalian gak perlu interaksi. Ini adalah database semua item yang gue bikin secara manual. Gue inputin ini berisi database semua item yang ada di Albion Online, mulai dari food, potion, senjata, equipment, dan semua equipment lah pokoknya. Jadi kalau kalian mau refining, crafting, bikin makanan, bikin potion, atau bikin armor, bikin senjata, pokoknya semuanya databasenya udah ada guys. Jadi kalian gak perlu lagi butuh bahan apa aja buat crafting senjata ini, buat crafting apapun, pokoknya udah ada lah guys, pokoknya udah lengkap. Oke, sekarang kita mulai masuk penghitungannya guys. Jadi kita masuk dulu ke sheet utama yaitu FMZK Crafting Master. Yang pertama ini tersedia pilihan, pertama itu crafting, itu tersedia pilihan mulai dari refining, cap, bag, head armor, dan semua item yang ada di Albion Online. Pertama kalian pilih dulu kategori apa atau crafting apa yang mau kalian lakukan. Jadi di sini kan gue mau crafting tuh head armor ya guys. Nah head armor nanti kalian pilih kategorinya tuh leather helmet, cloth helmet, atau plate helmet.
Jadi spreadsheet ini bisa digunain buat semua crafting, refining, pokoknya semuanya ada ya guys. Terus spreadsheet ini tuh udah spreadsheet dinamis yang otomatis ngasih tahu kota bonus dari item yang pengen kalian refining atau crafting ya guys. Jadi tersedia informasi kota bonusnya untuk item yang kalian pilih dari kategori, subkategori, dan itemnya. Jika pada saat kalian mau crafting di hari tersebut ada bonus harian, kalian bisa input besaran bonusnya di RRR kalkulator yang di daily ya guys. Nanti otomatis resource return rate-nya bakal dihitung secara otomatis menyesuaikan sesuai sama yang bakal kalian dapetin di gamenya. Kemudian kalian harus memilih status karakter kalian itu premium apa non premium. Jadi nanti perbedaannya itu ada di pajaknya ya guys. Jadi ini untuk menentukan pajak yang bakal kalian dapetin di game, yaitu 4% untuk premium dan 8% untuk non premium. Spreadsheet ini udah otomatis ngasih tahu kota bonus dan resource return rate yang bakal kalian dapetin kalau kalian crafting di kota tersebut. Ini sebagai contoh, kalau letter helmet itu kan di Limhurst ya guys. Jadi nanti kota bonusnya itu otomatis ngasih tahu kota bonus dari letter helmet yang kalian pilih itu ada di Limhurst. Sekarang gue mau contohin lagi kalau kalian crafting item yang lain, misalkan cloud helmet. Nanti cloud helmet ini dari setelah kalian pilih itemnya, nanti bakal ngasih tahu kota bonusnya itu ada di Tedford. Jadi kalau kalian crafting di Tedford, nanti resource return rate-nya bakal sebesar 24,8. Atau kalau kalian pilih Battle Axe, kalian mau crafting Battle Axe itu kota bonusnya di Matlock. Jadi kalian tinggal pergi ke Matlock nantinya kalau kalian mau crafting Battle Axe. Nanti resource return rate-nya yang bakal kalian dapetin itu 0,248. Nah, selanjutnya kalian harus menginput target jumlah craft. Target jumlah craft ini kalian pengen crafting tuh berapa banyak piece ya guys. Nanti kalian input di sini. Jadi nanti otomatis spreadsheetnya itu ngasih tahu berapa material yang harus kalian beli untuk crafting sebanyak target craft tersebut. Kalian dikasih tahu ya kota bonusnya misalkan Limhurst. Nah itu ada pertanyaan, craft di kota bonus apa enggak. Nah kalau kalian pengen cuan, kalian craftingnya kalian harus isi dengan yes, yaitu berarti nanti kalian pergi ke Limhurst. Atau kalau kalian punya fokus, kalian bisa juga crafting pakai fokus. Focus point adalah poin yang diberikan untuk karakter yang memiliki status premium. Jadi kalau untuk mengisinya tuh kalian harus mengisi fokus per craft dan jumlah fokus yang kalian miliki. Nanti otomatis spreadsheet gue itu bakal ngehitung dari jumlah fokus yang kalian punya itu kalian bisa craft berapa banyak dan berapa material yang harus kalian beli. Untuk mengetahui jumlah fokus, kalian masuk ke karakter kalian, kemudian klik logo panah. Itu tersedia informasi jumlah fokus yang kalian miliki pada saat kalian cek. Kemudian untuk menginput fokus per craft itu kalian harus pergi ke crafting stationnya guys dengan membawa material. Terus kalian pura-pura mau crafting aja, terus yang tanda fokus itu di checklist, nanti tersedia informasi fokus per craftnya tuh berapa. Selanjutnya kalian harus mengisi craft price. Craft price itu usage fee atau harga crafting. Tadi itu kalau di Limhurst itu untuk Hunter Lodge itu paling murah 410. Jadi gue input harganya 410. Selanjutnya gue bakal jelasin cara mengisi harga beli dan harga jual dari material yang kalian pakai dan harga jual item yang sudah kalian cek di market. Jadi yang pertama ini gue bakal ngecek Jadi yang pertama ini gue bakal input harga jualnya dulu dari item yang mau gue pakai. Kalian bisa pakai fitur pencarian di Excel. Jadi spreadsheet ini harus menggunakan Excel ya guys. Jadi Excel 2021, Excel 365, Excel online atau Microsoft Excel mobile itu bisa berjalan. Jadi spreadsheet gue ini cuma bisa berjalan di aplikasi tersebut. Jadi untuk mencari item di data harga, jadi untuk mengisinya kan di data harga, kalian bisa gunain fitur pencarian di paling atas itu dengan tombol logo pencarian. Kemudian kalian input namanya. Nah, untuk mengisi harga jual item, kalian itu inputnya tuh di kolom D atau yang udah gua warnain tuh warna hijau. Jadi untuk mengisi harga jual item yang mau kalian craft itu di yang warna hijau ini guys, atau di kolom D ada keterangannya harga jual.
Ya, jadi gue inputin dulu semuanya. Jadi gue udah inputin mulai dari Mercenary Hood, Hunter Hood, Assassin Hood, dan Stalker Hood. Selanjutnya gue harus nginput harga kulit letter yang tier 5.1 nya. Gue pakai fitur pencarian juga. Jadi kalian jangan scroll ya guys. Jadi sheet data harga ini punya ribuan baris, sekitar 8 ribuan. Oke, tier 51. Nah, untuk mengisi harga beli material ini untuk jenis item yang di kolom A ini harus berisi material ya guys. Jadi di kolom A ini berisi material dan produk. Nah, misalkan kasus untuk kulit ini kan bisa digunain buat refining tier selanjutnya juga ya guys. Jadi bisa berfungsi produk akhir, juga bisa berfungsi sebagai material. Jadi apa ya, jadi kalian harus menginput harga beli itu di material, pastiin kolom A jenis itemnya itu material. Oke, sekarang gue mau nginputin tier 5.1, letter tier 5.1 itu harganya tadi sekitar 2196. Jadi gue bakal input harganya 2196, atau tadi tuh di market itu yang paling banyak, yang ada jumlahnya banyak tuh 2197. Tapi ini nggak apa-apa, gue input aja 2196. Oke, udah semua. Selanjutnya artifact gue belum nginput harganya. Jadi nama artifactnya gue lihat dulu. Jadi di spreadsheet gue ini penamaan artifactnya tuh nggak sesuai sama nama yang di game, karena namanya tuh panjang-panjang. Jadi untuk mempersingkat, jadi gue pakai artifactnya tuh pakai nama itemnya. Jadi misalkan Stalker Hood itu kan aslinya namanya Imbued Visor ya guys, Imbued Visor kalau di dalam gamenya, tapi gue namain sebagai Stalker Hood Artifact tier 5. Di pencarian gue cari Stalker Hood Artifact tier 5. Jadi gue mau input harga Imbued Visor yang gue beli. Jadi harga Stalker Hood Artifact yang tier 5. Jadi kalau kalian mau crafting tier 4, kalian isinya yang di tier 4, tier 5, tier 6 dan seterusnya ya guys. Nah, ini gue mau nginput harganya 2452. Ini udah terisi karena sebelumnya gue udah ngitung juga. Harganya 2452. Kalian juga bisa menggunakan fitur filter yang ada di Excel, yaitu dengan mengklik logo panah segitiga di kategori. Itu nanti muncul guys. Jadi ini tuh buat filter supaya data yang ditampilkan itu hanya data yang kalian pilih. Ini sebagai contoh, gue mau crafting kan letter hood ya. Jadi gue pilih letter helmet dan letter helmet artifact. Kemudian karena letter helmet ini butuh kulit, jadi gue mau tampilin raw material dan raw resource. Terus gue tambahin juga refining. Jadi kalau kita pilih pakai, jadi ini tuh filter data ya guys. Jadi di kategori atau di kolom E itu kalian bisa filter. Jadi kalau data yang kalian pilih jadi dengan mengklik segitiga di kategori itu nanti muncul fitur filter. Jadi data-data yang kalian pilih itu nanti terfilter. Jadi data yang muncul di sheet data harga ini hanya data yang memiliki nama kategori sesuai yang kalian pilih. Kalian juga bisa melakukan filter berlapis, yaitu kalau kalian coba pengen nampilin height, letter helmet artifact tier 5, itu kalian bisa juga. Terus letter helmet tier 5 itu nanti otomatis data yang ditampilkan itu hanya data yang memiliki kategori dan tag yang kalian pilih, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk mengisinya. Nah, biasanya gue pakai cara ini juga kalau gue mau nginputin banyak item dari satu kategori atau satu tier yang mau gue pilih. Oke guys, gue udah selesai semua menginput harga beli dan harga jual material dan harga jual itemnya. Selanjutnya kita cek satu persatu guys. Jadi gue mau bikin tuh Mercenary Hood tier 5.1, kita cek dulu. Kita cek dulu cuan apa enggak. Oke, jadi di sini tuh rugi ya guys. Ruginya tuh 10,21%. Jadi biaya produksi gue itu 13.400. Kalau gue beli letter tier 5.1 ini di market, yaitu dengan harga 2196, ini enggak profit. Selanjutnya kita ngecek lagi untuk Hunter Hood tier 5.1. Untuk Hunter Hood tier 5.1 ini seharusnya profit karena harga jualnya lebih mahal sedikit. Oke, ini profit tapi marginnya cuma 18, per itemnya itu cuma profit 2400-an.
Oke, selanjutnya kita bakal ngecek untuk yang Stalker Hood tier 5.1. Ini gue yakin pasti profit karena biaya produksinya tuh nggak jauh beda. Cuma 15.900, harga 2499, cuan per itemnya tuh 6.400. Marginnya 40% guys, gede banget. Oke guys, dari hitungan gue itu tadi beberapa item yang gue hitung itu semuanya cuan kecuali Mercenary Hood. Nah, karena gue pengen lebih cuan lagi, gue bakal refining sendiri untuk kulit tier 5.1-nya. Nah, cuman gue bakal refining ini mulai dari tier 2, kemudian tier 3. Jadi gue bakal beli material tuh kulit mentah itu dari tier 2, kemudian tier 3, kemudian tier 4.1 dan tier 5.1. Jadi untuk bikin kulit tier 3 itu kan material yang dibutuhin kan salah satunya kulit tier 2 ya guys. Jadi gue bakal refining material letter tier 2 nya sendiri. Kemudian setelah itu letter tier 2 nya ini bakal gue gunain buat refining tier 3. Kemudian letter tier 3 nya bakal gue gunain buat crafting atau buat refining letter tier 4.1. Kemudian letter tier 4.1 nya bakal gue gunain buat refining letter tier 5.1. Jadi gue beli itu di harga sekitar 108 untuk hide atau kulit mentah dari tier 3 nya. Untuk tier 2 nya gue beli tadi 49 harganya. Kemudian gue bakal beli lagi. Jadi ini tuh tadi gue beli tuh beberapa harganya tuh murah untuk tier 4.1 dan tier 5.1 nya. Gue ini kira-kira tuh di 700-an lah ya, 760 750-an. Nah, ini gue bakal melakukan penambahan sedikit jadi biar crafting gue lebih cuan lagi. Dan ini juga salah satu trik kalau kalian nemu item yang penjualannya bagus setelah kalian menghitung tapi ternyata itemnya tuh gak cuan. Kalau kalian beli materialnya tuh dari market, misalkan kalian beli kulit matangnya atau letternya itu di market. Nah, kalau hitungan kalian gak cuan, yang harus kita lakuin ialah mengurangi biaya produksinya guys. Untuk mengurangi biaya produksinya kita harus mengurangi harga beli kita untuk letter tier 5.1 nya. Nah, refining sendiri bisa jadi jawaban untuk mengurangi biaya produksi kita dalam crafting supaya kita bisa lebih cuan lagi. Jadi ini gue bakal refining tier 5.1 nya sendiri. Cuman gue pengen lebih cuan lagi, jadinya gue refining tuh mulai dari tier 2, kemudian gue refining tier 3, tier 4.1 dan tier 5.1. Oke guys, simak baik-baik ya guys. Ini salah satu trik biar kalian tuh bisa cuan dari crafting, yaitu dengan cara refining materialnya sendiri. Jadi kalian refining material yang mau kalian pakai sendiri. Jadi gue bakal refining tier 5.1. Jadi produk yang mau gue pakai itu tier 5.1. Cuman gue bakal mulai refining tuh dari tier 2, tier 3, kemudian tier 4.1, kemudian tier 4.1 nya bakal gue gunain buat refining tier 5.1. Selanjutnya kita mulai mengisi data harga beli dan harga jual ya guys. Jadi gue sekalian aja ngitung kalau gue refining tier 5.1, kemudian kalau gue jual refining produk refinenya tier 5.1 gue jual di Limhurst, kira-kira profit apa enggak. Jadi di Limhurst itu kan tadi harganya 2196 ya guys. Jadi gue inputnya tuh di harga jual yang berlabelkan produk di kolom A nya ya guys. Nah, selanjutnya gue bakal nginput untuk hide tier 5.1 yang gue beli. Jadi hide tier 5.1 ini gue belinya tuh harganya beda-beda, cuman gue ambil yang paling tinggi aja. Tadi gue beli tuh sekitar 770 kalau yang paling mahalnya. Jadi gue belinya tuh aslinya lebih murah sedikit. Nah, selanjutnya tadi gue beli hide tier 2 itu gue beli harganya 49. Nah, untuk high tier 3 ini gue beli paling tinggi itu tadi 108. Untuk high tier 4.1 itu sekitar tadi gue beli 170 lah. Itu tadi aslinya gue beli lebih murah lagi, 150 160, tapi gue ambil aja 170. Oke, sekarang kita masuk ke triknya ya guys. Jadi pertama ini
Oke guys, kita mulai dengan menghitung biaya produksi untuk refining letter tier 2 ya guys. Jadi untuk bikin letter tier 2 dengan gue beli kulit mentah tier 2 seharga 49, biaya produksi gue itu 31 untuk letter tier 2. Jadi kulit matang tier 2 ini biaya produksinya 31. Jadi bakal gue input di sheet data harga, karena letter tier 2 ini bakal gua gunain buat refining letter tier 3 nya. Jadi gua inputin letter tier 2 sebesar 31 di sheet data harga. Kemudian oh ya, gue lupa, gue belum merubah craft price sesuai yang ada di Matlock. Jadi di Matlock itu harganya sekitar 315. Untuk usage fee atau craft price nya untuk dibuat refining tuh 315 di Matlock. Selanjutnya kita menghitung biaya produksi gua untuk letter tier 3, yaitu gue pilih letter tier 3. Oke, jadi letter tier 3 dengan gue menggunakan letter tier 2 yang gue refining sendiri sebagai material untuk membuat letter tier 3. Biaya produksi gue untuk letter tier 3 ini 159. Nah 159 ini untuk letter tier 3 ini bakal gua gunain buat refining tier 4.1. Jadi gua inputin di sheet data harga di letter tier 3 material seharga 159. Kemudian gue bakal menghitung biaya produksi gua untuk kulit letter tier 4.1 dengan menggunakan letter tier 3 yang gua refining sendiri. Gue pilih letter tier 4.1 sehingga biaya produksi gue berapa untuk letter tier 4.1 nya. Kita cek ya guys. Jadi biaya produksi gue untuk letter 4.1 atau kulit matang 4.1 itu sebesar 327. Jadi gue bakal gunain letter tier 4.1 ini sebagai bahan atau material untuk membuat letter tier 5.1 ini. Jadi gue inputin juga di sheet data harga, yaitu sebesar 327. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung biaya produksi gua untuk letter tier 5.1 nya dengan menggunakan letter tier 4.1 yang gua refining sendiri. Dengan begini gue bisa menghemat biaya pembelian material untuk jadi ketemu biaya produksi gue untuk letter tier 5.1 ini sebesar 1693, yang artinya gue menggunakan, jadi yang artinya gue beli tier 5.1 ini, letter tier 5.1 ini sebesar 1693. Oke, dengan begini udah selesai guys, tinggal kita hitung lagi untuk crafting letter helmetnya, sehingga biaya produksi gua untuk letter helmet yang mau gua crafting itu bakalan lebih murah lagi, sehingga gua bisa lebih cuan. Selanjutnya kita bakal menghitung ulang untuk menghitung crafting letter helmet, yaitu tadi mercenary hood itu nggak profit ya guys kalau kita beli materialnya di market, yaitu sebesar 2196 untuk letter tier 5.1 nya. Sekarang kita bakal menghitung ulang lagi. Untuk yang pertama tuh mercenary hood tier 5.1. Oke, target craftnya gue ganti jadi 50 lagi karena gue nggak mungkin crafting 1000 piece untuk letter helmet ini. Selanjutnya kita rubah harga biaya craftingnya atau craft price nya atau usage fee nya, yaitu jadi 410 sesuai sama biaya crafting atau harga crafting yang ada di Limhurst untuk letter helmet, karena tadi gue habis ngitung refining ya guys. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung, yaitu untuk yang pertama itu mercenary hood. Jadi mercenary hood tier 5.1 ini tadi itu nggak profit sama sekali kalau kita beli letter tier 5.1 nya yang ada di market, yaitu dengan harga 2196. Tapi dengan gua refining materialnya sendiri, mercenary hood tier 5.1 ini sekarang statusnya profit guys. Nah kemudian selanjutnya kalian bisa simpan hasil kalkulasi kalian ke selling price, ke sheet selling price, supaya kalian tuh nggak lupa sama harga jualnya guys, atau harga biaya produksi kalian. Jadi kalau kalian crafting banyak, misalkan kalian craftingnya tuh 100 piece ya guys, nah kalian kan jualnya nggak mungkin langsung 100 piece langsung ke market ya guys, kalian jualnya bisa mungkin saja dijualnya tuh bertahap. Jadi biar kalian nggak lupa sama harga jual kalian,
Itu kalian bisa melihat di selling price ini guys, dengan cara mengcopy baris kemudian dipaste value only ke selling price. Oke guys, kurang lebih panduan penggunaan spreadsheet gua itu kurang lebihnya seperti itu ya guys. Kalau kalian punya pertanyaan tentang panduan penggunaan spreadsheet Famozak Supporter Plus, setelah video ini kalian bisa tanyakan di Discord Famozak Gaming Hub untuk menanyakan soal penggunaan spreadsheet ini. Di situ gue bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang cara penggunaan spreadsheet ini. Cuman gue rasa panduan gue ini sudah cukup jelas, jadi tapi tetap aja kalau kalian punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di Discord. Selanjutnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah support channel YouTube Famozak dengan membeli spreadsheet Supporter Plus ini. Selanjutnya ini tuh cuma tools ya guys, jadi tergantung bagaimana kalian menggunakan tools ini sebagai alat bantu untuk mendapatkan profit di Albion Online. Jadi spreadsheet ini tuh gue gunain sendiri ya guys. Jadi perjalanan gue sampai beli mammoth itu menggunakan hitungan-hitungan crafting gue itu menggunakan spreadsheet ini. Selanjutnya tinggal action di game aja setelah kalian melakukan penghitungan. Nah ini gue langsung aja eksekusi di gamenya. Jadi gue bakal refining dari tier 2, kemudian gue gunain letter tier 2 nya untuk refining tier 3, kemudian gue gunain untuk tier 4.1 dan seterusnya sampai tier 5.1. Kemudian setelah semua bahan atau kulit mentah ini gue refining sampai tier 5.1, tier 5.1 letter tier 5.1 ini bakal gue transportin ke Limhurst untuk kemudian gue bakal crafting letter helmet di Limhurst. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah support channel YouTube Famozak dengan membeli Famozak Supporter Plus. Buat kalian yang belum mendapatkan spreadsheet ini, kalian bisa download di link yang ada di deskripsi. Gue ucapin terima kasih juga kalau kalian berminat mensupport channel YouTube Famozak. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Gua Famozak, bye bye. Tapi gue males dari silver, gathering membosankan. Silvernya lama, pesaingnya banyak. Mau ke Black Zone takut kena gun. Mau ke Black Zone tak punya temen. Mau ke Black Zone takut kena gun. Mau ke Black Zone gak jago berantem. Punya mammoth, punya segalanya. Faksi gue lemur setiap hari dibully Bridge Watch. Mau untung malah buntung, biaya repair menggunung. Bikin number 1 di Brazilian. Sudah senang dapat bonus produksi, pulangnya pusing. Gacha portal makanan sehari-hari. Punya mammoth, punya segalanya. Punya mammoth, punya segalanya. Drafting pengen untung kaya dari black market. Ya ada malah buntung, kena sikat, kena bandit. Punya mammoth, punya segalanya. Ya udah mending gue mancing-mancing mania mantap. Mantap, mantap, mantap. Punya mammoth, punya segalanya. Punya mammoth, punya segalanya. Albion itu keras bosku. Ini kisah gue menjadi kaya. Albion itu keras bosku. Gak pernah ke Black Zone tapi kebeli premium. Gak pernah ke Black Zone tapi kebeli premium. Sekali klik silver gue berjuta-juta. Sekali klik profit, 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 profit. Refine, refine, refine. Crafting, crafting, crafting. Cooking, cooking, cooking. Itulah jalan silverku. Black Zone gampang cari silver tapi bohong. Black Zone gampang cari silver itu bohong. Itu bohong, itu
aja, solo aja. No drama, no drama, no drama. Refine, refine, refine. Crafting, crafting, crafting. Cooking, cooking, cooking. Gak pernah ke Black Zone, tapi kebeli premium.